Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jiun Wibowo dari Universitas Cyber Asia dengan NIM 240 10 10 20 162. Di sini saya akan mempresentasikan proyek kelas saya, yaitu perancangan dashboard monitoring kebutuhan dan pemakaian bahan baku menggunakan Google Looker Studio pada PT Petrokimia Persib. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu latar belakang. Hmm, Di sini ada 3 poin ya. Saya akan menjelaskan sedikit. Itu manajemen bahan baku merupakan salah satu komponen krusial dalam proses produksi industri kimia seperti di PT Petrokimia Gresik. Pengambilan keputusan yang tepat mengenai perencanaan dan penggunaan bahan baku sangat bergantung pada kemampuan visualisasi data yang cepat dan akurat. Namun, mengenai kebutuhan ketersediaan serta pemakaian bahan baku masih tersebar di berbagai sumber dan belum tervisualisasikan secara terpadu dan real time. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem dashboard berbasis Business Intelligence atau BI menggunakan Google Looker Studio yang dapat mengintegrasikan data dan menyajikan laporan interaktif guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih efisien. Dan intinya ada 3 poin ya. Yang satu ini proses monitoring bahan baku masih manual dan tersebar. Kemudian sulit melakukan visualisasi tren dan pengambilan keputusan cepat. Dan dibutuhkan dashboard BI berbasis Google Looker Studio. Selanjutnya ada rumusan masalah. Ini untuk permasalahannya yaitu belum adanya dashboard terpadu yang memantau kebutuhan, kemudian persediaan, dan CR atau pemakaian bahan baku secara real time. Untuk CR ini consumption rate. Kemudian ada proses manual. Proses pelaporannya ini masih manual yang memakan waktu dan berisiko terjadi kesalahan input. Lalu yang ketiga ada keterbatasan visualisasi stories dan proyeksi tren dalam perencanaan bahan baku. Oke, selanjutnya yaitu tujuan penelitian dari proyek skripsi ini, yaitu yang pertama merancang dan mengimplementasikan dashboard interaktif untuk memonitor kebutuhan dan pemakaian bahan baku di PT Petrokimia Gresik. Yang kedua, menyediakan visualisasi tren bahan baku berdasarkan data historis atau data-data sebelumnya. Yang ketiga, yaitu memudahkan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan berbasis data yang aktual. Selanjutnya, ada literatur review. Di sini yang pertama dari Ramakrisnan di tahun 2021, Business Intelligence for Real-Time Decision Making di An Industry 4.0 Perspective, Jurnal Industri Information Integration. Kemudian yang kedua ada ISIC, Jones MC, Sotrova di tahun 2013, Business Intelligence Success, The Rules of BI Capabilities and Decision Environment, Information and Management. Kemudian yang ketiga ada Gus Grea Song
Aiwei and Davis kasih di tahun 2011. Analytic over large scale multidimensional data, the Big Data Revolution, proceeding of the ACM International Workshop on Data Warehouse and OLAP. Yang keempat, Ken H. Chiang RHL and Story Visi di tahun 2012. Business Intelligence and Analytics from Big Data to Big Impact Miss Quarterly. Terus yang terakhir ada Wilson B. H. and Watson H. di tahun 2010. The BI Based Organization International Journal of Business Intelligence Research. Selanjutnya, cara kerja sistem atau metode dan sistem kerjanya, yaitu yang pertama input data ini dari file Excel yang berisi kebutuhan bahan baku per bulan, jenis bahan, jumlah, kemudian juga ada safety stock, lalu ada kapasitas gudang dan tanggal. Dan file ini nanti diupload ke Google Spreadsheet atau Google Sheet, atau mungkin bisa di BigQuery, tapi untuk sekarang lebih cepatnya memakai Google Sheet. Yang kedua, data source integration ini sinkronisasi data Excel ke Google Sheet atau BigQuery atau untuk data yang lebih besar. Kemudian koneksikan ke Local Studio melalui konektor resmi. Yang ketiga, data export komponen ini filter interaktif berdasarkan bulan, bahan, dan status kebutuhan. Dan ada time series start, visualisasi kebutuhan bahan baku per bulan, target start, itu KPI widgets. Untuk status pemenuhan bahan baku, actual sama planned, atau realisasi dan perencanaan. Terus ada pivot table untuk perbandingan antara kebutuhan stok dan realisasi. Yang keempat ini aksesibilitas dan sharing. Dashboard bisa diakses oleh tim perencanaan secara online dan real time. Ini juga untuk em, para manajemen atau manajer AVP dan VP untuk melihat dashboard secara langsung, namun tidak untuk mengaksesnya, cuman untuk view. Kemudian otorisasi akses dengan akun Google Workspace internal. Ini ada tools yang digunakan, Google Studio, visualisasi BI, Google Sheet sebagai data source, dan Microsoft Excel sebagai data awalnya. Kemudian selanjutnya ada keunggulan sistem. Keunggulan dari Local Studio untuk pemesanan ini, Local Studio memiliki keunggulan cloud-based akses real time tanpa instalasi lokal, kemudian interaktif. Pengguna atau user dapat memfilter dan mengatur tampilan sesuai kebutuhan, dan gratis dan terintegrasi. Ini dengan Google Sheet, BigQuery, dan Drive bisa langsung saja. Kemudian visualisasi dinamis, menyediakan grafik KPI dan tabel interaktif. Selanjutnya ada kolaboratif, bisa dibagikan dengan akses kontrol, view atau edit. Yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin manajemen hanya perlu view saja. Yang selanjutnya ada outcome atau hasil yang diharapkan. Ini yaitu dashboard Local Studio yang fungsional dan interaktif untuk monitoring bahan baku petrokimia bersih. Terus untuk yang kedua, proses pelaporan yang lebih cepat dan akurat, mengurangi ketergantungan pada laporan manual menggunakan Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga, dokumentasi sistem dan petunjuk pengguna atau user manual sebagai bagian dari implementasi. Yang keempat, ada template dashboard yang dapat diperluas atau dikembangkan lagi.
Untuk unit lain seperti produksi, logistik, maupun distribusi, dan lain-lain. Sesuai kebutuhan saja. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang jelas atau salah ucap, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.